Halo semuanya, selamat datang di channel Produk Integrated Learning SMP Regina Pacis, Surakarta. Kita dari kelompok 1, Valtri, akan membuat podcast yang berjudul Pemerataan Pendidikan Meningkatkan Kualitas Bangsa. Sebelum kita lanjut ke videonya, mending perkenalan dulu deh. Kenalin, namaku Frederika Justin sebagai koordinator, anggota Viola Mutiara, Michael, dan Valen. Kita semua dari SMP Regina Pacis, Surakarta. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang pendidikan bermutu. Apa sih pendidikan bermutu itu? Pendidikan bermutu adalah pendidikan yang mampu menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan ataupun kompetensi di berbagai bidang. Pada awal pembahasan materi kali ini, aku akan menjelaskan tentang pendidikan Pancasila. Pentingnya pendidikan Pancasila. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia. Hubungannya pendidikan sama Pancasila apa? Jadi hubungan pendidikan dengan Pancasila itu sangatlah penting diterapkan untuk masa depan anak bangsa. Karena mengingat pada saat ini banyak fenomena-fenomena pengikisan nilai-nilai Pancasila terhadap generasi penerus bangsa. Mengapa pendidikan di Indonesia saat ini cenderung lebih mengedepankan penguasaan aspek ilmu ataupun kecerdasan? Karena pendidikan di Indonesia perlu ditingkatkan. Pendidikan berkarakter yang dibangun melalui pendidikan yang melibatkan berbagai elemen bangsa agar mereka memiliki pedoman atau kaidah penuntun dalam berpikir dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Apa saja yang penting dalam pendidikan Pancasila bagi generasi muda Indonesia? Pendidikan Pancasila sangatlah penting bagi para generasi muda Indonesia agar dapat membentuk karakter yang unggul dan berakhlak mulia sehingga dapat bermoral, sopan, dan beretika di dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. OJK tidak hanya mengatasi keuangan di Indonesia, namun juga memiliki peran penting terhadap pendidikan di Indonesia. Mereka membantu pendidikan Indonesia melalui asuransi pendidikan, yang membuat anak-anak bisa mengikuti sekolah dan mengurangi angka anak yang putus sekolah karena biaya pendidikan di Indonesia memang sedikit mahal, sehingga banyak anak-anak tidak bisa melanjutkan sekolahnya. Sebab itu dengan asuransi pendidikan bisa membantu anak-anak dengan membiayai sekolah mereka sampai mereka lulus melalui asuransi pendidikan. Bagaimana cara untuk mengatasi mahalnya biaya pendidikan? Untuk mengatasi mahalnya biaya sekolah di Indonesia, kita bisa mengatasinya dengan menggunakan asuransi pendidikan. Kita hanya perlu membayar uang premi per bulan, dan kita bisa mendapatkan jaminan biaya sekolah sampai kita lulus. Apa sih guna asuransi untuk pendidikan? Guna asuransi untuk pendidikan jelas melalui asuransi pendidikan yang akan membiayai biaya sekolah anak sampai anak tersebut selesai sekolah, dan sekaligus layaknya seperti asuransi jiwa untuk anak. Apa sih pengertian hak dan kewajiban? Jadi, hak adalah milik, kewenangan atau kekuasaan yang benar untuk melakukan sesuatu atau menuntut sesuatu. Sedangkan kewajiban merupakan sesuatu yang dilakukan, tidak boleh tidak dilaksanakan, sudah semestinya harus. Nah, pasti kita sebagai pelajar mempunyai hak dan kewajiban di bidang pendidikan. Hak kita sebagai pelajar yaitu mendapatkan ilmu pengetahuan dari guru. Hak sebagai seorang pelajar yang pertama adalah mendapatkan ilmu pengetahuan. Siswa memiliki hak untuk diajar atau dibimbing oleh guru yang berkompeten di bidangnya agar menjadi siswa yang pintar dan berprestasi. Yang kedua, menggunakan fasilitas sekolah. Untuk menunjang proses belajar mengajar, sekolah akan menyediakan berbagai fasilitas yang memadai. Fasilitas yang disediakan seperti ruang kelas yang nyaman, arena olahraga, ruang ibadah, perpustakaan, kantin, toilet, dan sebagainya. Semua siswa memiliki hak untuk menggunakan fasilitas yang disediakan sesuai dengan fungsinya. Sedangkan kewajiban kita sebagai pelajar yaitu, yang pertama, wajib mengikuti pembelajaran. Siswa wajib mengikuti pembelajaran dengan rasa tanggung jawab. Tanggung jawab belajar adalah proses di mana seseorang berinteraksi langsung dalam kegiatan belajar dengan penuh kesadaran dan kerelaan yang bertujuan untuk menguasai materi ilmu pengetahuan. Yang kedua, wajib mematuhi tata tertib di sekolah. Pelajar wajib mengikuti tata tertib yang berlaku di sekolah.
Hal tersebut untuk membentuk karakter berupa rasa tanggung jawab baik terhadap diri sendiri dan orang lain. Siswa juga memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab terhadap pelanggaran tata tertib sekolah yang ia lakukan dengan menjalankan konsekuensi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Nah, apakah kita sebagai pelajar harus melaksanakan kewajiban kita? Iya, karena kewajiban adalah sesuatu yang harus dikerjakan. Maka jika tidak melakukan kewajiban, kita tidak akan mendapatkan hak. Oleh karena itu, untuk mendapatkan hak seorang pelajar, kita harus melaksanakan kewajiban terlebih dahulu. Dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan, pemerintah berusaha dengan membentuk sekolah-sekolah unggulan yang dinamakan sekolah standar nasional dan sekolah bertaraf internasional. Namun, usaha pemerintah ini syarat dengan kritikan. Sekolah bertaraf internasional dianggap menggiring pendidikan Indonesia bersifat kapitalis. Apa sih kapitalis itu? Kapitalis adalah proses yang menjadikan semua aset yang dimiliki dalam pendidikan sebagai barang modal yang harus mendatangkan keuntungan. Konsistenan dan ketidakjelasan visi merupakan masalah yang sering terjadi di Indonesia. Kurikulum yang diterapkan yang berubah-ubah tergantung Menteri Pendidikan yang sedang menjabat. Jika ada pergantian jabatan Menteri Pendidikan, biasanya kurikulum pendidikan pun kemungkinan besar akan berubah. Sarana dan prasarana pendidikan di Indonesia saat ini masih kurang baik dalam memenuhi standar pendidikan nasional. Masih banyak anak Indonesia yang belum merasakan pendidikan yang layak, karena masih adanya ketergantungan biaya yang mahal. Upaya apa saja yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia? Upaya pemerintah dalam mengatasi permasalahan rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia antara lain menyediakan fasilitas pendidikan yang lengkap dan merata di setiap daerah, memberikan bantuan beasiswa, menyediakan sekolah gratis bagi yang tidak mampu. Kenapa pendidikan di Indonesia sampai saat ini masih belum merata? Faktor yang menyebabkan pendidikan di Indonesia kurang merata adalah kemiskinan, rendahnya kualitas guru, rendahnya prestasi dan sarana prasarana sekolah. Dari penjelasan teman-teman di atas, tadi dapat kita simpulkan bahwa pendidikan bermutu harus memiliki pribadi yang berkarakter, beretika, serta sopan dalam berbangsa dan bernegara. Sebagai pelajar, kita mempunyai hak dan kewajiban. Kedua tersebut harus dijalankan dan diterima dengan baik supaya dapat membangun pendidikan yang memajukan pendidikan di Indonesia. OJK ternyata juga dapat membantu untuk kemajuan pendidikan di Indonesia dengan adanya asuransi pendidikan dan adanya permasalahan pendidikan tentang kualitas pendidikan di Indonesia. Pendidikan bermutu di Indonesia harus ditingkatkan lagi dengan cara mematangkan kualitas peserta didik yang dikembangkan dengan membebaskan peserta didik dari ketidaktahuan, ketidakmampuan, ketidakbenaran, ketidakjujuran, dan dari buruknya akhlak, supaya generasi penerus bangsa di Indonesia dapat memiliki pribadi yang berkualitas dan berakhlak.